Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 2301816. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang C++ modeling ya, mata kuliah grafika komputer. Di sini membuatnya sepeda 3 dimensi. Untuk yang pertama itu, agar project bisa berjalan, bisa di-run, kita harus ada parameternya ini ya, L freeglue, lopeng L32, L glue 32. Nah, jika sudah, di sini juga untuk bagian header ini di atas kita pakai tiga library utama di sini. Tiga library utama di sini ada IOStream, terus ini input output standar, terus ada ini untuk fungsi matematika ya, seperti SQRT, terus dan GL garis miring load titik H ini library utama untuk OpenGL nya. Terus yang ini glute ini yang bikin kita bisa buat Windows, terus handle input keyboard dan rendering objek 3D ya. Nah, untuk variabel global untuk kontrol itu ada di sini. Ini adalah variabel untuk posisi dan rotasi kamera. Jadi bayangkan kita punya kamera virtual yang bisa bergerak di ruang 3D atau 3D itu 3 dimensi ya. Ada pos X, pos Y, pos Z, terus adalah posisi kamera. Sedangkan yang rot X, rot Y, rot Z ini adalah kamera melihat ya, mana kamera melihat, kayak kemana itu kamera melihatnya gitu. Nah, terus yang float object angle ini itu kayak transformasi objek. Nah, ini itu khusus untuk rotasi objek sepeda ya. Jadi kameranya diam, tapi sepedanya yang bisa kayak berputar-putar pakai keyboard gitu, kayak pakai WASD gitu, atau pakai yang tanda panah gitu ya. Nah, terus untuk bagian data icosaedronnya ini, data icosaedron versi untuk bola ini kode lama ya, sisa kode lama. Nah, sama yang ini static GL float sama int nih. Ini tuh sebenarnya bagian sisa dari kode yang dulu untuk membuat bola ya. Terus bentuknya 3D juga, yang punya 20 segitiga dan 12 vertex nih. 12 vertex. Terus biasanya dijadikan dasar untuk membuat bola yang halus dengan cara subdivisi. Tapi dalam program ini data ini tidak dipakai untuk gambar sepeda ya, karena ini data lama. Nah, terus untuk pengaturan cahaya dan material itu yang ini ya, properti material dan cahaya. Ini pengaturan cahayanya.
Yang bagian sini itu nih, taruh saya ini dulu. Nah, bagian sini tuh ini untuk pengaturan material objek, kayak pengaturan objek spekuler gitu ya. Itu untuk kilau atau kayak pantulan cahaya dari suatu titik yang tajam. Terus diffuse ini cahaya yang tersebar merata di permukaan. Terus ambient, BINT, jangan salah baca ya, ambient ini cahaya dasar yang ada di mana-mana. Terus warna di sini juga agak kecolok ya dengan nilai RGB RGB terus lagi ini jelas ya. Nah, ini aja nih yang dijelasin, yang GL Flash Light Position 1 dan 2 ya. Nah, kita di sini pakai dua sumber cahaya, satu dari depan dan satu dari belakang. Ini biar objeknya sepeda tidak kayak gelap-gelap banget dan terlihat jelas dari berbagai sudut. Nah, untuk struktur Fetch 3 ini dan fungsi matematika ya, ini tuh struktur sederhana untuk menyimpan koordinat 3 dimensi. Terus juga lebih rapi daripada pakai array atau variabel terpisah ya. Terus untuk yang fetch tree normalize, yang ini itu fungsi normalize untuk membuat vektor jadi panjang ya. Terus panjangnya itu panjang 1, berguna untuk normal vektor dalam perhitungan cahaya. Terus konsep sederhananya itu hitung panjang vektor lalu bagi setiap komponen dengan panjang itu. Nah, untuk mana ya, ke bawah apa lagi yang dijelasin. Nah, langsung ke sini aja, ke draw object ya. Untuk draw object ini fungsi maaf ya, tadi batuk. Yang draw object ini itu fungsi utama untuk menggambar objek atau menggambar sepeda ya. Terus GL push metric ini tuh, dan GL mob metric seperti save dan restore ya untuk transformasi. Jadi kita bisa lakukan rotasi untuk objek tanpa mempengaruhi transformasi lainnya. Yang GL translative ini tuh menggambar ban. Untuk ban kita pakai torus. Yang ini torus yang udah disediakan di glut ini ya. Torus ini bentuk seperti donat bulat. Parameter pertama itu 0.1 F adalah ketebalan ban, dan parameter kedua 0,6 adalah jari-jari itu yang garis-garis itu yang malang di tengah-tengah ban kalau nggak tahu. Terus untuk
ban itu yang apa maksudnya jari-jari ban itu, terus yang selanjutnya 20 40 ini adalah jumlah subdivisi untuk semots ya. Terus mana lagi ya, yang ini sama aja, ban depan ban belakang, penjelasannya sama ya. Terus untuk menggambar rangka ini, rangka sepeda dibuat dengan garis tebal ya. Ada GL lines nih. GL lines berarti kita gambar garis dari titik ke titik ya. Setiap dua vertex akan jadi satu garis. Terus kita koordinat koordinatnya dipilih supaya bentuknya mirip seperti rangka sepeda ya. Udah mulai menggambar garis dari ban belakang ke stang. Nah, terus komponen lain, gambar komponen lain kayak saddle, terus pedal pegangan kanan, ini yang ini ya. Yang ini itu untuk saddle kita pakai kubus yang diskalakan GL Skalev nih, yang ini nih Skalev, di atasnya solid. Skalev membuat kubus jadi pipi dan memanjang, jadi mirip kayak sepeda jok, itu mirip jok sepeda maksudnya. Nah, terus lanjut ke sini aja. Ini untuk fungsi display dan rendering ya. Lanjut ke fungsi display. Ini dipanggil setiap kali layar perlu digambar ulang. Pertama kita clear buffer warna dan deep ini, lalu atur kamera dengan glut locks all. Terus parameter terakhir itu 1,1, terus adalah up vector yang menentukan mana yang atas di dunia 3D ya. Terus yang init itu ini stup awal dari OpenGL ya. Inisialisasi OpenGL void init ini. Depth test penting untuk objek 3D biar yang di depan itu nutupin yang di belakang. Jadi goal perspektif bikin kayak proyeksi perspektif dengan field of view 45 derajat ya. Terus lanjut ke kontrol keyboard aja kali ya. Lanjut sini aja. Untuk kontrol keyboard ini fungsi handle input dari keyboard ya, jadi kayak digerak-gerakin gitu. Terus arrow key untuk rotasi, terus back up atau down untuk zoom, glut post redisplay, memberitahu OpenGL untuk menggambar ulang keyboard, menggambar ulang di layar ya maksudnya. Terus lanjut ke bawah, yang terakhir ini main function ya. Main function ini stop Windows dan event loop kayak glut underscore double untuk double buffering biar smooth. Terus ada glut RGBA yang ini nih ya, nih tengah-tengah ini tuh untuk warna. Terus ada sebelahnya glut underscore depth th
untuk buffer, lalu daftarkan fungsi callback ini mulai dan loop. Nah, jadi kita ini dulu di run dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini digerakin nih pakai keyboard yang tanda panah atas, sedangkan yang bawah ini gini, kalau yang kiri kanan gini. Gitu ya. Ini kodenya. Nah, jadi untuk mendapatkan kayak kode-kode ini bisa pakai gini ya. Itu balik coy. Sip. Ini ganti nih yang tanda petik nih. Jadi gini. Jadi klik kontrol sampai ada gambar tangan nih, kan beda tuh kalau nggak pakai kontrol itu nggak bakal muncul. Nah, terus klik include prelude std titik h ini underscore nih ini. Nah, di sini dialah untuk melihat semua. Jadi di sini semua ada ya, bentuk apapun, kotak, bulat, dan lainnya. Nah, jadi untuk kesimpulan program ini kombinasi ya menarik antara dasar-dasar OpenGL dan modeling 3D ya, modeling 3D sederhana. Meskipun ada beberapa kode yang tidak terpakai, bisa dari program bola. Ini tadinya program bola ya, yang bulat tuh, cuma udah dimodifikasi jadi ini program sepeda. Bagian bagian utamanya cukup ya elegan. Terus untuk membuat sepeda bisa diputar-putar. Terus teknik yang dipakai ini adalah fondasi untuk aplikasi 3D yang lebih kompleks. Sekian presentasi penjelasan dari tugas mata kuliah grafika komputer saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas atau gerak-gerok atau labil dalam penjelasannya. Mohon maaf, saya juga masih belajar, jadi tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.